Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Otospot Bagan. Kali ini akan menjelaskan masalah tabel BBI, yaitu berat badan ideal. Mumpung lagi musim corona, harus di rumah saja, maka biar di rumah masih ada aktivitas, kita aktivitasnya mengukur berat badan ideal. Di sini tabel yang saya buat itu untuk tinggi badan centimeter dari tinggi yang genap 172 sampai 154. Nanti kalau dibuatkan tabel lagi yang ganjil, ya ini tabel yang genap. Maka kalau untuk ukuran Indonesia, berat badan ideal itu tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%. Ini untuk ukuran Indonesia menurut Dr. Hasan Said. Tapi kalau untuk luar negeri, khususnya Amerika, mungkin berat badan ideal cukup tinggi badan dikurangi 100. Ya, kalau orang kita berarti nanti kurus semua. Maka ukurannya pakai yang penemuan orang Indonesia juga, yaitu Dr. Hasan Said. Itu tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%. Ya, dan kembali ke tabel. Ini sesuai dengan yang rumus dari dokter tadi. Maka idealnya kalau tinggi badan 172 itu berat badannya harus 64,8. Ya, tinggi badan 170 berat badannya harus 63,0. 160 61,2, 166 59,4, 164 57,6, 162 55,8, 160 54,0, 158 52,2, 156 50,4 dan 154 48,6. Ini idealnya. Tapi setelah saya mencoba, ternyata tidak begitu ideal banget untuk ukuran Indonesia. Maka saya kembangkan, masih dianggap ideal. Itu ada tambahan, yaitu masih dianggap ideal. Kalau dikurangi 5, ya, dari 175 tingginya, berat badan ideal harus 64. Maka kalau 59,8 itu masih ideal, tapi cenderung ke kurus. Begitu juga kalau ditambah 5, ya, 69,8. Kalau tingginya 172, berat badan 69,8 masih ideal, tapi cenderung ke gemuk. Kalau kurang dari 59 berarti dia jelas kurus. Kalau lebih dari 69 atau 70 kilo lebih berarti dia obesitas atau kegemukan. Ya, untuk membuat tinggi badan ideal cukup di rumah. Alatnya cukup simpel, cukup mudah, yaitu meteran, timbangan, dan penggaris. Ya, kita coba dari keluarga kami ideal apa tidak, maka akan diukur dari ibunya dulu. Tinggi badan dulu. Ya, tinggi badannya lepas dulu. Itu 153. Ya. Ya, 153. 153. Sekarang berat badan. Ya. Berat badannya 56. Ya. 56. Sekarang untuk ukuran Indonesia tinggi 153, maka 53 dikurangi 5,3. Maka idealnya kalau 53 itu harusnya 47,7. 47,7. Maka berat badan yang ideal harusnya 47,7. Padahal dia berat badannya 56. Ya, berarti ini ditambah 5. Itu harusnya 52,7. Kalau 52,7 itu ideal saja sudah cenderung gemuk. Maka dia 56 berarti sudah obesitas, kelebihan berat badan. Maka harus dikurangi kelebihan lemak. Ya, siap. Ini yang kedua, yaitu anak bontot. Yang terakhir, ini diukur tingginya
Ya, garisannya udah lurus. Guys, pindah. Itu 62 ya, tingginya 162. Ini tak. 162. Timbangannya itu 46 ya, selesai. Maka tinggi 162 di tabel sudah ada, maka idealnya harus 55,8, padahal dia berat badannya cuma 46 ya kan. Maka kalau dilihat rumusnya, kalau dikurangi 5 harusnya 50,8, kalau ditambah 5 harusnya 60,8. Karena ketemu berat badan 46, berarti si Bondot itu kurus, kurang gizi atau kurang makan ya, tidak ideal, berarti kurus ya. Ya, ini yang kedua, yaitu nggak mau di video. Anak nomor 2 yang cewek itu tinggi badannya 150, maka berat badan idealnya harus 45,0 ya, tapi masih dianggap ideal kalau dia berat badannya 40,0. Ideal tapi cenderungnya ke kurus. Bisa juga ideal tapi cenderungnya ke gemuk. Kenyataan setelah ditimbang berat badannya cuma 40 kilo. 40 kilo. Maka yang cewek anak nomor 2 itu ideal tapi cenderungnya kurus karena kebanyakan tugas ya. Ya, kita lanjutkan. Anak ketiga juga sama, nggak mau di video, maka sudah ketemu hasil. Tingginya 164, berat badannya 57. Maka dilihat tabel, tinggi 164, idealnya itu 57,6. Maka otomatis jelas ya, ketemu sama ya, ideal. Jelas ideal karena masih aktivitas olahraga. Dan saya sendiri itu tadi sudah dicoba, tinggi badan 166, berat badannya 62. Berat badan 62. Maka idealnya harusnya 59,4. Tapi karena 62 berarti cenderung ke gemuk, belum obesitas karena masih di bawah 64 ya, 62 masih di bawah 64. Kalau di atas 64, 65, 67, 68 dan seterusnya itu jelas obesitas, kelebihan berat badan. Maka untuk berat badan ideal silahkan dicoba, pakainya berkala, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, paling lama setahun sekali. Jangan terlalu cepat, jangan tiap bulan, jangan tiap minggu, jangan tiap hari ya, karena perubahan badan itu butuh proses ya. Tinggi badan untuk anak-anak kita itu maksimal sampai usia 21 ya. Kalau udah di atas 21 bukan tinggi lagi, tapi berat badannya mungkin yang berubah. Kalau tingginya nggak bakalan bisa berubah. Gitu aja. Barangkali mau dicoba di rumah, apakah keluarga kita ideal apa tidak, dalam arti tinggi badan ya dikurangi 100 dikurangi 10%. Maka hitungannya itu kalau tadi 164 ya, berarti tinggi badan dikurangi 100 tinggal 64, dikurangi 10% yaitu 6,4. Maka idealnya harusnya 57,6 ideal. Nah ini ya, hitungannya mudah ya. Tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%, berarti 64 dikurangi 10% dari 64 maka 6,4. Maka idealnya harus 57,6. Selamat mencoba, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe ya, bila perlu komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.